Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kami semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersolat jamaah aliman yang kita cintai. Selawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kami harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak semua, bahwa setiap hari Sabtu pagi kita sama-sama bertolak ilmi, sekaligus kita meningkatkan iktikad kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita beberapa hari yang lalu kita diberikan nikmat oleh Allah, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk religi ke Malibik, sekaligus kita iktikaf di masjid di daerah Malibik sana, sekaligus kita refreshing untuk menjaga. Nah, setelah refreshing kita kembali ke pondok pesantren kalau orang santri kan biasanya gitu kan. Jadi setelah refreshing kita senang-senang, mari kita kembali ke pondok pesantren lagi untuk mengasah keilmuan kita, ya kan? Mari kita semangat untuk menambah keimanan kita, keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tidak banyak kalam, yang bertindak selaku narasumber pada subuh hari ini tidak kali-kali diambil dari Cikesik Malibik. Insya Allah, mari kita sama-sama dengarkan dari tausiah kita, teman kita, sahabat kita, Ustaz Usaid Saifullah. Untuk itu, mari kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama dengarkan dari tausiah Usaid Saifullah. Terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang tertinggi lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, aktivitas kita pada siang hari ini Allah catat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi pilihan Allah, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir di sini sebagai umatnya yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan juga mudah-mudahan kelak di alam barzah nanti kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir sebagai khatib mengajak tentunya pada kita semua untuk sama-sama meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa itulah salah satunya jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Siapkanlah bekal kalian, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada siang hari ini adalah permohonan doa malaikat Jibril kepada Allah yang minta diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Ini terjadi ketika 1 Syawal, ketika malaikat Jibril meminta diaminkan. Apa itu yang permohonan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah, apa kata malaikat Jibril? Ya Allah,
jangan diterima puasanya dan amalannya bagi orang-orang yang bagaimana? Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, istri yang durhaka ataupun tidak mentaati kepada suaminya. Dan yang ketiga adalah seorang muslim bertetangga tidak mau memaafkan muslim itu sendiri. Itu 3 poin yang malaikat Jibril memohon kepada Allah dan meminta diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin sedang Allah. Ini yang memohon adalah malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan juga Rasulullah SAW. Bagaimana Allah tidak mengabulkan untuk doa ini? Kenapa seperti itu? Yang pertama tadi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik, Pak. Karena jelas seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu ataupun bapaknya dan dilahirkan bukan dari sebuah batu, tetapi dilahirkan oleh seorang ibu atau dan juga ibu dan bapaknya sebagai orang tua. Tentu kalau kita lihat ataupun kita perhatikan bagaimana susah payahnya seorang ibu melahirkan brojot ke muka bumi ini, dan begitu lelah, begitu susah payah, keringat, darah tumpah ke bumi pertiwi ini untuk melahirkan seorang bayi. Belum lagi kita tahu 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung kita dengan susah payahnya, dengan perut buncit, mau jalan, mau tidur, dan kita sudah tidak bisa bayangkan begitu sulit dan susahnya orang tua kita. Kemudian seorang bapak memberikan nafkahnya tentunya untuk seorang ibu dan janin yang ada di perutnya dengan berbagai macam cara, tentunya dengan halal insyaallah. Itu pun begitu harus melakukan begitu susah payahnya, terik matahari, belum cacian, kesulitan yang di dalam pekerjaan dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadi kepada anak yang dilahirkannya, tidak mau menerima ataupun tidak mensyukuri ataupun tidak seolah-olah bahwa jerih payah orang tua itu begitu susahnya, begitu sulitnya, begitu banyaknya, sehingga durhaka, tidak pantas. Tapi di zaman sekarang ini kita tahu sekalian bahwa anak kadang-kadang sudah tidak melihat dan memandang lagi apa itu orang tua. Bahkan Allah menganjurkan kepada kita semua, dan tentu Bapak sekalian kita sudah pernah menjadi anak walaupun sekarang sudah mempunyai anak. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika orang tua itu sudah tua sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan engkau katakan dan sebagainya. Dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan tentunya yang baik. Di sini jelas Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai anak atau sebagai yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang dirawat ataupun yang dibesarkan seorang ayah juga. Berarti kita betul-betul harus berbakti, patuh kepada kedua orang tua tersebut. Bahkan ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai orang tua kita, tentunya ibu kita. Karena kata Rasulullah, siapa yang kamu hormati yang pertama ibumu, kedua siapa ibumu, ketiga ibumu, keempat baru bapak. Kalau seandainya sampai meneteskan air mata ibu kita sebagai yang mengandung, maka jangan masuk surganya Allah, baunya saja sudah tidak jauh. Maka kaum muslimin sedang dimarahi Allah, perlu kita cermati, perlu kita telah bahwa itu penting sekali. Mungkin kita juga ada yang masih, orang tua kita masih ada yang masih hidup, tentu kita harus menghormati. Bahkan kita juga apa sih sebenarnya yang keinginan orang tua kita yang paling disukai, misalnya ketika kita sudah punya uang ataupun gajian dan seterusnya, kita berikan biar mereka orang tua kita senang dengan apa yang kita berikan. Paling tidak kita tidak melukai hati. Masyaallah muslimin subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rabb, ya Allah, jangan kau terima orang keimanannya, jangan kau terima ibadah dan puasanya kepada orang-orang ataupun kepada istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, ini penting sekali. Paling tidak kita akan mengarahkan ataupun mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ini sering terjadi dewasa ini, bahwa seorang istri sudah banyak tidak menghargai seorang suami, sudah banyak tidak mengikuti perintah atau ajakan suami. Di era globalisasi ini bahkan cenderung mereka merasa tinggi, sehingga suaminya itu tidak dianggap oleh istrinya. Bahkan malahan dia pergi sekalipun kadang tidak izin dengan suaminya itu sendiri. Nah, kalau sudah demikian, itulah yang dimohonkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi dewasa ini juga sering terjadi, suami gajinya sedikit, istrinya besar. Itu akan terjadi, suami dijadikan sebagai seorang pembantu, suruh nyuci, suruh ngurus anak dan sebagainya. Ini sering terjadi kita di negara kita, di masyarakat kita, sering terjadi seperti itu. Bahkan ada suatu kisah zaman Rasulullah SAW, ketika dia ikut berperang ke medan perang, dia memohon tentunya kepada istrinya, wahai istriku, saya akan berjihad fisabilillah, saya akan berperang di jalan Allah, ikut berperang.
selagi saya masih belum pulang, tolong kamu di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Jadi tiba-tiba waktu itu kebetulan orang tuanya itu lagi sakit. Kemudian ada perwakilan untuk menyampaikan bahwa orang tuanya sakit itu ke istrinya. Apa kata istrinya yang telah dipesankan oleh suaminya itu sendiri? Mohon maaf Bapak, suami saya berpesan bahwa selagi suami saya belum pulang, jangan keluar, jangan kemana-mana. Alhasil yang tadi diminta untuk mengajak anaknya tadi pulang lagi ke tempat yang semula, dia tidak berhasil untuk mengajak anaknya sendiri. Kemudian juga sakitnya makin parah, datang lagi. Demikian pula dia tidak ikut ke sana, tidak menjenguk orang tuanya yang sakit. Kemudian yang terakhir dia itu istrinya, itu orang tuanya sudah sekarang bahkan mau meninggal, mungkin datang lagi. Kalau kamu silakan, mungkin dia akan datang ke sini karena dia sudah sekarang orang tuanya. Datang lagi ke sana. Tetap jawaban seperti semula, mohon maaf, suami saya belum datang karena saya dipesankan untuk jangan keluar rumah, jangan kemana-mana ketika saya belum pulang. Balik lagi di utusan tadi. Terjadilah, mungkin Allah sudah mengambil umur itu sudah titik terakhir di situ, kemudian meninggallah. Datang lagi utusan, Bu, bapakmu sudah meninggal. Gimana? Ini kan sebelum dikubur barangkali saya melihat masih sih di baju tadi juga. Masa sih orang tua meninggal kamu sampai tidak pulang? Bagaimana sih? Anak seperti apa sih? Aduh, mohon maaf, saya tetap prinsip saya itu tadi, saya akan patuh dan kepada suami karena suami saya berpesan demikian. Kata yang tulisan tadi, ini anak benar-benar banget sih. Kenapa? Karena dari tadinya sakit sampai sekarang, sampai meninggal pun dia tidak pulang. Setelah itu, bahkan dalam keadaan meninggal pun dia tidak bisa. Wah, keterlaluan banget. Jadilah dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan yang memang dipesankan oleh seorang suami ketika orang tuanya meninggal, dari sekarang sampai meninggal pun dia tidak datang. Gimana orang seperti ini? Mungkin kita berpikir, mungkin dia anak durhaka, dia anak tidak baik. Bahkan ketika orang tua itu meninggal, dia sampai tidak datang. Untuk terakhir kali pun tidak datang. Apa yang Rasulullah? Dosa ibunya, bapak yang meninggal, dosa keluarganya meninggal tadi akan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mempunyai istri yang salehah, istri yang patuh kepada suaminya. Itu ketika istri sudah mempunyai suaminya. Beda lagi dengan masih belum bersuami, itu kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, muslim yang tidak memaafkan muslim yang lain. Di sini sering terjadi di masyarakat kita, hanya sedikit saja masalah sehingga dibesar-besarkan masalah tersebut. Bahkan dia ogah untuk memaafkan orang lain. Bahkan ada sebuah apa? Pokoknya saya sampai dikubur pun saya tidak akan pernah mengampuni dia, tidak pernah memaafkan dia. Di sini beliau memberitahu. Ini pun sering terjadi di masyarakat kita ada. Mudah-mudahan kita termasuk dia demikian. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala
133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surat Al-Imran 133 ini dan 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu luang ataupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Nah, di sini wajib kita memaafkan orang lain, bisa wajib. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW termasuk ini golongan orang-orang yang memutuskan silaturahmi, tentu seperti itu. Jadi kenapa Nabi juga menganjurkan untuk kita itu dengan tetangga, dengan kerabat harus saling silaturahmi. Bahkan nanti kita pun, nanti nih bentar lagi kita akan Idul Adha, di mana daging kurban itu sepertiga untuk orang yang berkurban dan punya uang, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga-tetangga kita. Walaupun orang itu adalah orang kaya, mungkin lebih kaya dari yang si kurban. Kenapa? Karena seperti itu Allah meminta orang yang artinya harus saling memaafkan, harus bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita. Bahkan ketika kita tidak memaafkan orang lain, sulit sekali untuk memaafkan orang lain, memang paling sulit. Mungkin kita melakukan sholat sunnah di tengah malam, sholat tahajud, puasa, dan Kamis, masih kita lakukan dan mampu. Tapi kalau untuk memaafkan orang lain yang sangat sulit sekali kita. Terus nanti apa yang harus kita buat? Mungkin kita harus menanggapi artinya ini, bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Dari mana, siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita harus kembali. Saya dengan itu insya Allah, karena tidak ada yang hebat, tidak ada yang kaya, tidak ada yang paling pintar di sana. Kenapa? Karena kalau kita menyediakan hal itu, insya Allah apapun kesalahan orang lain, apapun yang telah diperbuat oleh tetangga kita, insya Allah kita itu jembar, memaafkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga tertentu di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'anha 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruh orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan berlibat orang-orang yang buruk. Jelas bahwa untuk saling memaafkan sesama makhluk, sesama tetangga, bermasyarakat, kita harus saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Karena tadi hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Nah, demikian mudah-mudahan Bapak sekalian, dengan uraian yang singkat ini, mudah-mudahan tentu ada manfaatnya, ada gunanya untuk saya pribadi, dan juga mudah-mudahan Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang selalu insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan mudah-mudahan kita selalu eksis, selalu melakukan yang terbaik. Baik yang pertama adalah tadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Terus seorang istri kita anjurkan, seorang anak kita anjurkan bahwa harus takut dan taat kepada suami. Dan kemudian berlaku untuk kita semua sebagai masyarakat, sebagai berkehidupan sosial, bahwa kita itu harus saling maaf dan memaafkan bagi orang lain. Betapapun amal kita, betapun tingginya ibadah kita, rajinnya puasa kita dan seterusnya, kalau kita tidak saling memaafkan tetangga kita, masih berseteru nonsen, itu tidak ada artinya semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu ila sallallahu. Aqulu qawli hadza fastaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, faya ibadallah, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شر ولي الدعوة ويقضى الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو اسمه أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معصينا وآخرتنا التي فيها عليها مالنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت رحمة في كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله عباد الله. إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله وأتوب إليه ولا ذكر الله